Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasli Riza Nufiansyah Yanuri, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan ketiga, akan menyampaikan materi tentang mempresentasikan teks argumentasi dalam bentuk podcast. Materi ini merupakan salah satu materi yang ada di dalam elemen berbicara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya persilakan untuk ketua kelas memimpin kegiatan berdoa. Silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbana wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Berikutnya saya akan mengecek kehadiran kalian atau yang tidak hadir hari ini ya. Untuk ketua kelas hari ini yang tidak hadir siapa saja? Dua anak. Ya. Keterangannya? Keduanya sakit. Ya, baik. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Baik. Berikutnya saya akan menampilkan ya sebuah video yang saya ambil dari YouTube, yang sudah saya unduh dari YouTube. Silakan disaksikan bersama. Potong suratnya, boleh. Dilihat-lihat dulu aja, Kak. Ini mana potong hantu. Rumah orang miskin. Yang ini hantu, harus seram. Gak bisa kalau cuma modal jelek. Gak tau apa. Kalau malam ini gak seseram kemarin, nanti orang-orang gak percaya lagi sama video viral itu. Tapi tepannya lagi Bapak itu. Pak, sibuk gak? Sopan kali temannya hantu. Angin ya kan? Bikin angin lagi. Angin apa yang bisa buka kursi lipat? Bikin aja. Angin duduk ya kan? Ya, baik. Sudah nonton? Oh, ada yang belum, ada yang sudah ya. Ya, jadi film agak lain ini sebenarnya yang bermain ya atau aktor-aktornya itu sebenarnya berawal dari podcast ya, dari podcast. Nah, di Spotify itu ada channelnya. Nah, ini adalah channel agak lain ya, agak lain ya, membacanya agak lain. Jadi ini semua orang-orang Batak yang lucu sekali ya. Podcastnya sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu, kemudian berkembang ke YouTube ya. Nah, di sini ada channel YouTube-nya agak lain, kemudian diberi kesempatan oleh Ernest Prakasa untuk membintangi film yang berjudul sama ya, agak lain, yang sudah kalian saksikan tadi cuplikannya ya. Nah, itulah perjalanan keempat podcaster ini ya. Awalnya podcaster, kemudian beralih menjadi atau berubah profesinya menjadi seorang aktor gitu ya, menambah koleksi karyanya menjadi seorang aktor yang memainkan film agak lain. Nah,
dari podcast agak lain ini kita bisa mengetahui ya bahwa sebenarnya podcast ini peluangnya atau apa namanya? Iya, peluang untuk bisa berkembang itu sangat sangat besar. Jadi tidak hanya sebatas podcast audio saja, tetapi itu nanti bisa dikembangkan dalam bentuk visual, YouTube, channel YouTube, atau bisa juga bahkan kalau punya kesempatan, penggemarnya sangat banyak yang mendengarkan podcastnya berjuta-juta orang, nah maka akan ada kesempatan baru lagi yaitu membintangi film. Ya, begitu ya. Jadi itu adalah motivasi bagi kalian ya untuk hari ini. Jadi motivasinya adalah dari hal yang kecil bisa menjadi hal yang sangat luar biasa. Bahkan sekarang film agak lain sudah menembus angka 7 juta ya, 7 juta penonton. Bahkan mungkin bisa lebih dari itu ya karena masih ditayangkan di bioskop. Nah, ini bukan promosi ya, tapi memang ini adalah salah satu contoh podcaster yang awalnya podcaster ya, hanya dalam bentuk audio, kemudian berkembang menjadi film dan yang menonton bahkan sudah mencapai 7 juta penonton, lebih bahkan ya. Nah, itu motivasi kita hari ini. Kemudian saya akan menyampaikan apersepsi pada materi hari ini. Apersepsinya adalah sebelum kita masuk pada materi hari ini, tentu saya akan mengingatkan kembali apa yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang penulisan teks argumentasi. Sudah selesai semua ya penulisan teks argumentasinya? Sudah ya? Nah, masih ingat apa yang menjadi struktur teks argumentasi itu? Arel ya. A-nya apa? Assertion atau argumen. Kemudian reasoning atau reason ya, alasan. Kemudian evidence atau bukti ya, bahasa Indonesianya bukti. Kemudian link back. Apa itu link back? Kesimpulan. Ya, jadi struktur Arel ini menjadi apa ya? Fondasi utama atau bangunan utama dari teks argumentasi. Nah, kali ini kalian akan masuk pada keterampilan berbicara, ya. Jadi elemennya atau kemampuan berbahasanya yang akan kalian pelajari, yang akan kalian latih adalah kemampuan untuk berbicara. Nah, kemampuan berbicara yang saya maksud di sini adalah mengubah teks argumentasi yang sudah kalian tulis, ya, menjadi bentuk podcast, ya. Jadi bentuk podcast. Nanti kalian akan memproduksi sebuah podcast yang didasarkan pada teks argumentasi yang sudah kalian tulis sebelumnya. Secara berkelompok ya tentunya ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah tentunya saya mengharap kalian ya peserta didik untuk nanti bisa memproduksi podcast yang kontennya atau isinya itu adalah 100% dari teks argumentasi kalian. Jadi bukan dari sumber lain ya, tetapi hanya dari teks argumentasi yang sudah kalian buat sebelumnya. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini. Nah, kemudian kalian juga harus memahami bahwa kemampuan berargumentasi itu penting untuk kalian miliki ya, karena kemampuan berargumentasi itu menjadi salah satu prasyarat dalam profil pelajar Pancasila. Salah satu profil pelajar Pancasila yang ada adalah bernalar kritis. Nah, supaya bisa bernalar kritis, berpikir secara kritis, maka tentu kita harus menguasai keterampilan berbicara, yaitu keterampilan berargumentasi. Melalui kemampuan berargumentasi, kalian akan mampu menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Begitu ya. Apapun itu masalahnya, kalau kalian sudah punya nalar kritis, pemikiran yang kritis, ya, kemudian argumentasi kalian juga bagus, maka kalian tidak akan mudah terpengaruh oleh hoax, oleh berita-berita bohong. Ya, justru kalian mampu mencerahkan orang lain supaya tidak ikut terpengaruh hal-hal yang negatif. Ya, itu pentingnya keterampilan berargumentasi. Berikutnya adalah
kalian nanti di pembelajaran kali ini, kalian gambaran pembelajarannya ya, atau garis besar kegiatan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian akan menuliskan kalimat pembuka dan penutup podcast. Tentu kalau podcast itu tidak langsung ke inti, tetapi tentu ada pembukanya. Nah, nanti kalian harus merancang bagaimana kalimat pembuka yang baik untuk sebuah podcast yang kreatif, ya, seperti apa nanti kalian rancang. Jangan lupa juga untuk membuat kalimat penutupnya ya, kalimat penutup podcastnya seperti apa. Apakah nanti ada pantun, ada puisi, dan seterusnya mungkin ya, untuk penutup podcast kalian. Nah, setelah kalian menyusun kalimat pembuka dan kalimat penutup podcast, pada akhirnya nanti kalian akan tampil di depan untuk mempresentasikan teks argumentasi kalian dalam bentuk podcast. Jadi, durasi yang saya tetapkan untuk podcast maksimal 20 menit ya, maksimal 20 menit. Jadi silakan kalian nanti berdiskusi untuk membuat kalimat pembuka dan kalimat penutupnya. Kontennya dari mana? Teks argumentasi yang sudah kalian buat ya. Jadi nanti kalian tulis poin-poin pentingnya apa saja. Saya siapkan nanti lembar kerja peserta didik untuk bisa kalian tuliskan poin-poin penting apa saja yang kalian sampaikan nanti ketika podcast. Begitu ya. Nah, itu garis besarnya. Kemudian pertanyaan pemantiknya adalah kalau kita melihat podcast agak lain tadi ya, mungkin terbesit dalam benak kalian, apa sih yang membuat sebuah podcast itu bisa didengarkan oleh sekian orang, sekian banyak orang ya? Ya, apa sih yang membuat podcast ini menarik sehingga didengarkan oleh berjuta-juta orang? Kemudian bagaimana menyusun kalimat pembuka dan penutup sebuah podcast? Nah, itu seperti apa nanti kalian akan berdiskusi. Saya akan menampilkan sebuah video yang saya ambil dari YouTube. Ini terkait dengan contoh ya. Nah, ini contoh kalimat pembuka dan penutup siaran radio. Nah, kalau ini siaran radio tapi nanti dikaitkan dengan podcast ya, karena hampir sama ya. Radio dan podcast itu hampir sama. Baik, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bareng anak Lukman, dan kali ini kita akan bahas-bahas lagi, sedikit sharing tentang tutorial membuat opening dan closing dalam sebuah podcast. Nah, penasaran seperti apa? Makanya tonton terus sampai akhir. Ya, seperti itu. Nah, kemudian saya punya referensi tentang langkah-langkah menulis skrip podcast. Kalian bisa akses materinya, nanti saya kirimkan ya. Oke, materinya tentang produksi podcast ya. Jadi yang kalian baca nanti materinya yang ini ya, sebentar. Yang judulnya ini ya, membuat naskah podcast biar nggak ngelantur sana sini. Nah, ini kalian baca, sudah ketemu? Di Wakelet ya. Ini materinya, membuat naskah podcast biar nggak ngelantur sana sini. Silakan kalian baca dulu, ya. Setelah itu kita diskusikan materinya. Begitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Silakan dibaca. Membuat naskah podcast ya. Ya, yang itu ya.
Baik, saya pikir cukup ya. Nah, coba sudah selesai. Sekarang fokus lagi kepada penjelasan saya. Jadi setelah kalian baca materinya ini, ya, di sini ada berapa jenis naskah? Ada berapa jenis menulis naskah podcast? 3 ya. Nah, jadi di sini yang pertama adalah eh, kata demi kata. Nah, jadi apa yang kalian ucapkan nanti di podcast itu kalian tulis secara terperinci, kata per kata. Misalkan di sini contohnya ya openingnya ya. Nah ini, hai apa kabar? Nah ini ada teksnya. Ini kata per kata dituliskan secara rinci di sini, lengkap, detail. Intinya kamu kalau menyampaikan podcast atau nanti berbicara dalam podcast kalian itu sesuai dengan apa yang tertulis. Tidak ada yang melenceng dari apa yang sudah kalian tulis karena ini kata per kata menulisnya. Tetapi ada juga yang poin-poin ya. Jadi di sini coba contohnya di sini adalah yang ini ya. Nah, bullet point. Ya, betul bahasa Inggrisnya. Apa? Bahasa Inggrisnya gimana? Bullet point. Ya, jadi poin-poinnya saja. Misalkan satu, apa itu personal branding? Yang kedua, tujuan personal branding dan seterusnya. Nah, cara yang kalian gunakan nanti untuk podcast kalian, cara yang kedua ini, yaitu kalian menuliskan poin-poin penting apa yang nanti kalian sampaikan di dalam podcast. Bukan kata per kata ya, tetapi poin-poin pentingnya saja. Misalkan tadi dalam pembuka itu kan ada bridgingnya atau pengantarnya. Nah, pengantar yang kalian sampaikan nanti apa? Poin-poin pentingnya aja. Satu, membeli susu di Indomaret atau di Alfamart. Yang kedua, harga susu di Indomaret dan Alfamart. Tiga, susu yang paling enak rasanya yang mana, merek apa. Nah, misalnya seperti itu. Itu untuk pengantarnya ya, atau bridgingnya. Jadi poin-poin saja, tidak perlu kata per kata. Oke, paham ya ini ya? Nah, baik. Nah, sekarang secara individu, ya, secara individu dulu ya. Kalian menyusun kalimat pembuka dan penutup podcast secara individu di buku tulis kalian ya. Silakan dibuka buku tulisnya. Silakan kalian rancang terlebih dahulu. Nanti pembukanya seperti apa dalam bentuk poin-poin saja. Terutama untuk yang bridgingnya ya, terutama untuk yang bridgingnya atau pengantarnya. Silakan kalian tulis poin-poinnya apa. Untuk penutupnya juga begitu. Ya, kalian mau menyampaikan apa dalam penutup podcast kalian nanti kalian tulis dalam bentuk poin-poin. Gitu ya. Yuk, silakan. Ya, dituliskan poin-poin pentingnya apa. Gitu ya. Boleh berimprovisasi ya, artinya kalau penutup tadi kan saya katakan pantun boleh ya. Jadi tidak harus kaku, yang dinamis, yang santai. Oke, saya pikir cukup ya. Baik, berikutnya, langkah berikutnya, kalian akan berkumpul atau berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah terbentuk di pertemuan sebelumnya, ya. Nanti kalau sudah berkumpul dengan temannya atau berpasangan, nanti akan saya berikan lembar kerja peserta didik yang seperti ini. Nanti ini diisi ya. Di sini ada nama kalian, berarti 2 orang ya, karena berpasangan. Ada yang 3? Ada ya. Nah, 3 karena memang jumlahnya ganjil ya. Jumlahnya ganjil maka harusnya berpasangan. Tapi ini
karena jumlahnya ganjil tidak mungkin dua-dua, tetapi nanti ada satu kelompok yang 3 orang, begitu ya. Nanti kalian tulis di sini ada nama kelas, saya perlihatkan di sini ya, supaya jelas. Nah, di sini sudah terbaca ya. Jadi di sini ada nama itu maksudnya nama kalian, siapa dan siapa, kelas berapa. Nah, nama podcastnya apa? Sudah dipikirkan ya? Apa kira-kira nama podcastnya? Kalau tadi kan podcastnya apa namanya? Agak lain. Ya. Kalian apa nama podcastnya? Harus ada. Kemudian judul podcastnya apa? Judul yang episode ya. Judul episodenya apa? Pembahasannya tentang apa? Bukan topik ya, tapi ini sudah langsung ke judulnya. Judul podcastnya, durasinya sudah saya tentukan ya. 20 menit, maksimal 20 menit. Kemudian berikutnya adalah di sini ada pembukanya. Nah, nanti kalian diskusikan sesama kelompok, sesama anggota kelompok dari pemikiran individu tadi digabung dengan ide teman kalian dalam satu kelompok. Nanti kira-kira yang mana yang mau dipakai atau digabung dua-duanya masuk saja semua atau hanya beberapa poin saja yang diambil begitu. Silakan didiskusikan pembukanya seperti apa, poin-poinnya, kontennya. Nah, ini dalam bentuk poin-poin saja ya. Kemarin sudah kalian tulis teks argumentasinya, maka tinggal dituliskan poin-poin pentingnya saja. Kemudian di sini ada penutupnya. Nah, penutupnya apa yang mau kalian sampaikan? Silakan tulis poin-poin pentingnya saja. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Silakan sekarang berpasangan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, silakan. Ayo jangan bergerombol ya. Kalau ada ruang kosong di sini, ada tempat kosong, bisa pindah di depan. Ayo, Mbak, silakan. Silakan diisi ya, nanti diskusikan. Tadi kan sudah berpikir secara individu gitu ya. Nah, sekarang dituliskan kira-kira yang mana yang mau diambil, pendapatnya siapa atau digabung. Ya, silakan. Iya. Ini ya, sudah jelas ya. Ini. Nah, buka konten. Satu kelompok ya. Ayo fokus, dituliskan. Ya, ya. Ya. Boleh. Tapi dialognya tidak perlu dituliskan kata per kata ya. Poin-poinnya saja. Yang ada di situ poin-poinnya saja ya. Nah, untuk dialog nanti secara langsung aja. Nah. Nih, Mas. Udah ya. Ya, kenapa? Saya beri waktu 10 menit ya. 10 menit untuk menuliskan lembar kerja peserta didik ya, poin-poinnya. Setelah itu dikumpulkan ya. Setelah itu dikumpulkan. Ya. Silakan.
Kalau sudah dituliskan semua poin-poinnya, silakan berlatih ya. Silakan berlatih untuk pembuka dan penutupnya. Baik, saya pikir cukup ya. Saya pikir cukup. Nah, sekarang saatnya untuk kalian mempresentasikan ya dalam bentuk podcast. Kalian akan maju di depan, duduk saja ya. Duduk. Kemudian nanti akan ada kamera yang merekam ya. Jadi podcast kan ada bentuk visualnya juga ya. Nah, kali ini ada bentuk visualnya. Maka nanti ketika mengucapkan salam itu kalian menatap ke kamera. Begitu ya. Nah, menatap ke kamera. Untuk menyapa pendengar itu juga menatap ke kamera, baru setelah itu tektokan dan melihat saling melihat ya atau kontak mata dengan temannya. Jadi jangan menunduk atau ke atas ngomong sambil ke atas begini kan melihat ke atas kan aneh ya. Jadi harus saling tatap gitu ya. Udah siap? Saya persilakan Sabita Rahma Maulida dan Safira Ramadan Kusuma untuk presentasi. Tepuk tangan dong. Pindah di belakang dulu ya. Pindah di belakang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Greeners, welcome to Bincang-Bincang Ekologi bersama aku Safira dan aku Tata. Nah sebelumnya nih, kita mau bahas apa sih? Lebih tepatnya kita mau diskusi Kita mau diskusi tentang health issues yang sekarang lagi di sekitar kita nih. Di sekitar kita. Tadi kan kita ngomongin bincang-bincang ekologi ya. Berarti ini membahas seputar dengan lingkungan nggak sih? Bener nggak? Bener banget Kak. Jadi gini Kak, Kakak ini ngerasa nggak sih kita ini semakin padat penduduknya di Indonesia? Kerasa banget sih. Apalagi tuh kalau misalnya kita lihat ya, kemacetan itu udah di mana-mana. Iya bener. Polusinya tuh ya Kak ya. Apalagi mereka ini juga lebih suka pakai transportasi pribadi daripada transportasi umum. Itu tuh bener-bener kayak ya walaupun mereka sebenarnya ngomongnya dengan dasar efektivitas satu ya, karena ya semua orang punya kepentingan masing-masing. Cuman kan kalau kita pikirin kebaikan bersama, penggunaan kendaraan pribadi yang semua orang di satu tempat itu pakai, itu kan kayak agak berlebihan nggak sih Kak? Bener banget Kak. Nah, terus cara kita buat menetralisir polusi itu sebenarnya ada. Kakak tahu nggak? Pakai apa tuh? Yang biasanya ada di kota-kota itu. Apa tuh Kak? Oke, itu kita sebut sebagai RTH atau yang biasanya kita omongin juga sebagai ruang terbuka hijau. Pernah dengar nggak? Pernah dong. Masa? Tapi apa sih maksudnya? Buat apa sih kayak gitu? Ruang terbuka hijau itu punya fungsi sebagai tempat di mana vegetasi itu terjadi. Jadi vegetasi itu ketika tanaman-tanaman gitu ya. Nah mereka itu mulai untuk memproduksi yang namanya oksigen. Dan oksigen itu ya Allah tahu lah, oksigen kan buat keberlangsungan hidup seluruh makhluk hidup kan. Tapi kalau misalnya kita tahu aku ya Kak ya, itu kan tiap kota itu minimal harus punya sekitar 30% RTH. Ya, itu bener banget. Dan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dengan kota harus memiliki lahan RTH atau ruang terbuka hijau minimal sebesar 30% dari luas keseluruhan kota. Jadi harusnya tuh kita ambil contoh aja Sidoarjo ya. Sidoarjo tuh harusnya punya ruang terbuka hijau tuh 30% dari kotanya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang masyarakat ya kan kita kan padat penduduk. Kalau misalnya kita ambil kayak gitu 30% RTH. Kalau kita lihat dari sudut pandang masyarakat ya Kak, ini kan padat penduduk ya Kak ya. Kalau misalnya kita tetap pakai 30% gitu, terus penduduknya itu gimana? Kan masih ada 70% ya. Dan 30% itu emang ditujukan kepada kelangsungan hidup kita gitu loh. Semisal nih, kita full pakai semua lahan jadi pemukiman. Otomatis pemasok oksigen di kota itu tuh nggak ada. Dan tentu aja itu juga tetap mempengaruhi pola hidup yang dimiliki oleh masyarakat. Tapi karena kita tahu ya Kak ya, kan banyak tunawisma tuh. Iya, tunawisma.
itu kan ya karena kita kan juga kebanyakan pemukiman juga menghasilkan pemukiman yang kumuh. Cuman kalau misalnya itu kita kan sudah kasih solusi terbaik biar mereka tuh bisa dapat tempat tinggal. Ya. Nah, tapi balik lagi, apakah itu solusi terbaik yang berkepanjangan? Karena kan gini, pemukiman itu emang kayak kalau dibilang ya, pemukiman itu ada waktunya. Karena semisal pemukiman, terus dia tuh nggak ada pembaruan di situ, maka otomatis mulai jadi pemukiman yang kumuh kan. Jadi sebenarnya tuh walaupun kalau dianggap pemukiman itu meningkatkan kualitas hidup masyarakat ya, tetap aja kalau misalnya kita kehilangan pemasukan oksigen, kita tuh bakalan balik lagi, bakal jadi lebih jelek lagi pola hidupnya gitu. Jadi menurutku yang namanya pemukiman itu tuh tetap ada, cuman RTH juga harus tetap ada di lingkungan itu. Iya Kak, tapi kan ya ini kan balik lagi ya, kita kan padat penduduk. Jadi ya mau gimana lagi? Kita karena sesuai dengan sila juga kan, Pancasila sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Cuman kalau kita misal lihat aja dari sebenarnya tuh nggak cuman pembangunan dari pemukiman ya, tapi itu kita bisa pakai ideologi dari Margaret Sanger yang menyatakan kalau kita tuh bisa memperlakukan KB. Yang mana tuh ketika kita memperlakukan KB, kita cuma punya batas itu 2 anak kan. Ya 2 anak cukup, itu slogan yang mereka pakai. Nah, terus itu tuh malah lebih memberikan dampak yang berkepanjangan. Karena semisal setiap manusia itu nggak memberlakukan hal tersebut, jumlah populasi itu tuh bisa meningkat secara tajam. Dan balik lagi, itu tuh dapat menimbulkan yang namanya kepadatan penduduk. Tapi kan di Indonesia ini masih banyak yang menghiraukan imbauan pemerintah untuk KB. Kalau misalnya kita tetap pakai RTH, terus kita tetap padat penduduk yang menyebabkan banyaknya tunawisma, terus kan tetap aja banyak merusak lingkungan. Sebenarnya tuh nggak secara langsung bakal merusak lingkungan sih. Tapi lebih ke gimana caranya kita buat memperkuat SDM yang di sana gitu kan. Terus, semisal nih, kita tuh emang kekeh banget buat kalau misalnya pemukiman itu emang harus kita bangun terus-menerus. Nah, balik lagi, pemukiman kan tujuannya untuk meningkatkan pola hidup yang dimiliki oleh masyarakat. Kayak kualitasnya tuh harus naik, masyarakat tuh harus punya atap untuk berlindung gitu kan. Cuman, semisal mereka punya atap untuk berlindung tapi nggak ada oksigen untuk dihidupkan, sama aja. Terus menurut kakak nih, solusinya biar tetap seimbang antara RTH dan pemukiman yang cukup untuk penduduk, itu kayak gimana? Setelah aku baca beberapa jurnal itu ya, mereka tuh kayak mencantumkan kata-kata vertical garden. Kakak paham nggak sih? Jujur aku agak bingung sih sebenarnya kalau vertical garden. Kan kayak estetik sebenarnya. Mungkin kalau misalnya sepengetahuan aku ya, vertical garden itu maksudnya kayak RTH gitu, tapi bentuknya vertikal. Oh, jadi tuh kayak dia bisa ditaruh di dinding gitu. Vertikal ke atas kan ya? Iya. Berarti semisal nih, itu tuh juga bisa jadi solusi buat masalah kita tau. Karena kan dengan adanya vertical garden, itu tuh kita bisa kayak tetap nanam tanaman yang bisa mengganti karbon dioksida ketika kita pakai gitu kan. Kita kan anggaplah kita konsumsi oksigen. Terus kita bisa nanam tanaman yang dia tuh juga bisa jadi produsen oksigen gitu loh. Ada solusi lagi nih kak, yang ini one person one tree, kakak tahu nggak? Kalau one person one tree kurang tahu sih. Jadi itu tuh setiap manusia, setiap rumah itu harus mempunyai setidaknya itu 1 pohon. Oh, 1 pohon. Iya. Itu tuh bisa banget gak sih emang buat kayak mengganti oksigen yang mereka pakai ketika mereka hidup sih? Iya, bener banget. Oke. Terus selain dari 2 itu tuh kira-kira ada solusi, kayaknya ada solusi lain nggak Kak? Terkait pembangunan pemukiman.
Apa tuh menurut Kak? Jadi kakak pernah dengar rumah yang tumbuh ke atas tuh nggak? Jadi tuh, ya rusun. Nah, di rusun itu tuh kita tuh bisa, misal nih, lantai bawah itu keluarga pertama, terus nanti ada keluarga lain yang di atasnya gitu. Jadi tuh rumah itu nggak dibutuhkan buat bener-bener makan lahan. Jadi tetap ada ruang buat RTH. Bener banget tuh kayaknya solusi yang efektif juga ya Kak ya bagi statementnya kayak gini. Nah, dari diskusi tadi dapat disimpulkan kalau misalnya emang mengenai pembahasan penutupan ruang terbuka hijau menjadi pemukiman itu ada beberapa pihak ya. Jadi semisal kita lihat dari sudut pandang A, itu pasti berbeda dari sudut pandang B. Oleh karena itu, kita tuh harus mencari solusi yang mana itu tuh dapat mencapai tujuan dari kedua sudut pandang itu. Wah, gini aja kayaknya ya buat diskusi kita hari ini. Saya Safira Dan saya Tata, kami pamit undur diri. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Greeners. Bye bye Greeners. Itulah tadi penampilan dari teman kalian, Sabita dan Safira. Tepuk tangan dong. Nah, baik. Hari ini yang tampil hanya satu kelompok saja. Nah, untuk pertemuan berikutnya kalian akan tampil secara bergantian, begitu ya. Nah, saya ingin menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah podcast itu adalah sebuah sarana ya atau media komunikasi untuk menyampaikan argumentasi kita, gagasan kita kepada seluruh masyarakat ya atau seluruh orang yang mendengarkan podcast kita. Melalui podcast kita bisa juga menyuarakan keadilan, kemudian kesetaraan, ya hal-hal yang baik dan mencerahkan. Nah, itu adalah kesimpulan kita hari ini. Kemudian evaluasi dari kegiatan pembelajaran hari ini semuanya berjalan lancar ya. Tahapan proses berpikir secara individu tadi, kemudian berpasangan atau pair ya dalam metode think pair share itu sudah berjalan dengan lancar dan terakhir share-nya adalah atau berbagi presentasi teks argumentasi dalam bentuk podcast. Tadi juga sudah berjalan dengan lancar dan evaluasi yang saya berikan kegiatan hari ini sukses luar biasa. Tepuk tangan dong. Sip. Nah, saya ingin menyampaikan refleksi pembelajaran atau mungkin dari kalian ada yang bersedia untuk menyampaikan apa pesan-pesan atau mungkin apa yang didapat dari pembelajaran hari ini. Silakan. Sabita mungkin, silakan. Ya. Karena tadi yang jadi podcast ya, podcaster kita hari ini. Silakan. Jadi sebelumnya mungkin saya mewakili teman-teman itu berterima kasih sekali ke Pak Yayan karena sudah menjelaskan gimana caranya untuk membuat podcast dari teks argumen. Ya. Terus juga tadi ketika saya diberi kesempatan untuk menyampaikan podcast saya bersama Kak Safira, jujur saya belajar banyak mengenai gimana caranya kita tuh menjelaskan sudut pandang kita masing-masing. Terus yang akhirnya kita tuh bakal menemukan solusi yang menyenangkan dan juga menyelesaikan masalah yang kita miliki. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dok. Jadi saya akan menyampaikan rencana tindak lanjutnya. Jadi setelah pertemuan ini kalian akan saya undi secara acak begitu ya siapa yang tampil di pertemuan berikutnya. Jadi semuanya harus sudah siap. Tidak ada undian yang awal dulu siapa 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi saya undinya saat pembelajaran itu. Jadi semuanya harus sudah siap ya dengan teks podcastnya masing-masing. Setelah itu kalian akan mempresentasikan seperti yang dilakukan oleh Sabita dan Safira tadi. Ya, seperti itu ya. Saya video, saya rekam secara visual. Kemudian nanti audionya kalian edit di kelas. Begitu ya. Audionya diedit, diberi bumper ya
Bumper itu maksudnya efek suara, lagu, dan seterusnya. Itu bisa. Itu ya rencana tindak lanjut kita yang akan kalian lakukan di pertemuan berikutnya. Presentasi melalui podcast ya, dalam bentuk podcast, kemudian mengedit audio podcast kalian masing-masing. Dan setelah itu mengunggahnya di Spotify. Nah, begitu ya. Jadi wajib diunggah di Spotify masing-masing. Kemudian berikutnya saya akan menutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan sebuah pantun ya. Nah, pantun. Makan durian bersama Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.